Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Novi Anggriani. Kita masuk di KDM bab 2 ya. Di bab 2 ini kita akan belajar tentang cairan dan elektrolit. Di mana cairan dan elektrolit ini akan ada subbab-subbabnya lagi dan penjelasannya. Sekarang ini Ibu presentasikan dulu ya. Kita berbicara tentang cairan. Di sini ada namanya kompartemen cairan, yaitu seluruh cairan tubuh didistribusikan di antara dua kompartemen yang utama. Yang pertama ada namanya CIS, cairan intraseluler, dan yang kedua ada cairan ekstraseluler atau CES. Nah, pada orang dewasa, 60% dari berat badan kita adalah air, yaitu cairan dan elektrolit. Ingat ya, 60% dari berat badan kita adalah air. Nah, ini ada tentang volume cairan tubuh kita, di mana di sini lihat bagannya ya. Ada mulai dari cairan tubuh, yaitu terdiri dari 60% air. Kemudian ada namanya cairan intraseluler atau CIS. Di sini sebanyak 2/3-nya atau sekitar 40%. Yaitu contohnya nih, di orang dengan berat 70 kg itu terdapat 28 liter. Itu pada orang dewasa. Tadi ada intraseluler, yang kedua ada ekstraseluler. Ekstraseluler ini besarnya 1/3 atau sekitar 20%. Misalnya di orang dewasa pada berat badan 70 kg ada sebanyak 14 liter cairan. Kemudian di ekstraseluler ini dibagi lagi. Ada namanya cairan interstisial. Cairan interstisial besarnya sebanyak 15% atau pada orang dewasa dengan berat badan 70 kg sebanyak 10,5 liter. Nah, setelah itu yang kedua ada namanya plasma. Plasma, di sini plasma besarnya 5%. Atau di orang dewasa dengan berat 70 kg sekitar 3,5 liter. Nah, yang terakhir di cairan ekstraseluler ini ada namanya transseluler. Sebanyak 1-3%. Contohnya adalah cairan cerebrospinal, cairan yang ada di otak kita, sama ada cairan aqueous humor yang ada di mata kita. Itu tadi pembagian cairan di tubuh kita ya. Kemudian ini ada presentase total cairan tubuh dibandingkan dengan berat badan. Di sini ada bayi baru lahir, total cairan tubuhnya terhadap berat badan sebanyak 77%. Kemudian ada usia 6 bulan sebanyak 72%, usia 2 tahun sebanyak 60%, usia 16 tahun sekitar 60%, dewasa umur 20-39 tahun pada pria dan wanita di sini sebanyak 60% sampai 50%. Lalu yang usia lanjut 40-59 tahun, di prianya ada 55% dan di wanitanya ada 47%. Di sini bisa kalian lihat ya, pria dan wanita. Komposisi cairan banyakan mana? Banyakan pria. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa pria itu lebih banyak komposisi cairannya yang ada di tubuh dibandingkan wanita? Ada yang tahu? Komen ya nanti di bawah ya. Jadi, kalau misalnya di pria ini lebih banyak apa? Lebih banyak otot. Lebih banyak otot di pria dibandingkan di wanita. Sedangkan otot itu sendiri sifatnya apa? Mengikat air. Jadi dia itu di otot itu lebih banyak air. Nanti bisa kalian cari referensi lain dari sini. Bener nggak yang Ibu Nafi bilang? Nanti cari ya setelah ini. Tuh kenapa bedanya cairan di laki-laki dan di wanita tuh berbeda. Setelah itu kita akan bahas tentang cairan elektrolit di tubuh kita. Ini di sini elektrolit ada banyak ya jenisnya. Mulai dari natrium, kalium, kalsium, magnesium. Ini kalian lihat sendiri tabelnya. Di sini ada jumlahnya juga, nilai normalnya. Mungkin nilai normalnya ini bisa kalian hafal karena nanti ketika bertemu pasien pun dan akan muncul nilai laboratorium biasanya. Nilai laboratorium misalnya kalian lihat natriumnya si pasien ini berapa, sedangkan normalnya itu berapa gitu. Ini nanti kalian lihat di tabelnya, kalian baca sendiri.
Kemudian kita akan bahas terkait dengan komposisi cairan tubuh. Nah, semua cairan tubuh itu adalah air, larutan pelarut, dan substansi terlarut atau zat terlarutnya. Tadi kita ngomong yang pertama air. Air adalah senyawa utama dari tubuh manusia. Rata-rata pria dewasa, hampir 60%-nya dari berat badannya adalah air. Dan sedangkan wanita mengandung 55% air dari berat badannya. Kemudian kita bahas yang kedua, solut atau yang terlarutnya. Selain air, di tubuh kita juga ada dua jenis substansi terlarut, yaitu zat terlarut, elektrolit dan non-elektrolit. Untuk yang elektrolit sendiri adalah substansi yang berdiasosiasi atau terpisah di dalam larutan dan akan menghantarkan arus listrik. Ini kalau elektrolit ya, mungkin ada di pelajaran yang lain, pelajaran kimia atau pelajaran biologi mungkin ada. Kemudian ada namanya kation. Itu merupakan ion-ion yang membentuk muatan positif dalam larutan. Nah, kation di ekstraseluler ini adalah utamanya natrium, kadar natrium, sedangkan kationnya itu adalah kalium. Ini nanti kalian akan temukan bahasa-bahasa natrium, kalium ini dinilai laboratorium pasien. Jadi ketika pasien mengalami masalah keseimbangan cairan dan elektrolit, biasanya akan dicek nilai laboratoriumnya. Dan kita akan melihat penentuan juga. Kita menggunakan infus untuk pasien itu, infus jenis apa sih? Itu juga tergantung dari nilai elektrolit si pasien ini sendiri. Ya. Kemudian kita bahas tentang anion. Di sini anion adalah ion-ion yang membentuk muatan negatif dalam larutan. Anion ekstraseluler yang utama adalah klorida, sedangkan anion intraseluler utama adalah ion fosfat. Tadi kita bahas elektrolit, sekarang kita bahas non-elektrolitnya. Non-elektrolit adalah substansi seperti glukosa dan urea yang tidak berdisosiasi dalam larutan. Nah, itu tadi tidak ya, kata kuncinya tidak karena non-elektrolit. Kemudian non-elektrolit lainnya secara klinis penting mencakup kreatinin dan bilirubin. Nah, ini nilai kreatinin dan bilirubin juga akan kita dapatkan di nilai laboratorium pasien. Bisa misalnya dari urin pasien, bisa dari darah pasien. Ini kalau terkait dengan bilirubin dan kreatinin. Ini hubungannya nanti sama nilai laboratorium ya. Terus ada fungsi cairan tubuh. Cairan tubuh fungsinya yang pertama adalah sebagai sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel, kemudian mengeluarkan buangan sel, kemudian yang ketiga fungsinya adalah membantu dalam metabolisme sel, itu fungsi cairan yang ketiga. Yang keempat adalah sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk membantu memelihara suhu tubuh. Jadi ada hubungannya ya antara cairan dan suhu tubuh. Kemudian yang selanjutnya membantu pencernaan. Dan yang selanjutnya mempermudah eliminasi pengeluaran kita. Dan yang terakhir mengangkut zat-zat seperti hormon, enzim. Ada SDP dan SDM. Ini nanti kalian cari ya, hal-hal yang kata-kata sulit di sini kalian cari, kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian kalau berbicara tentang cairan dan elektrolit ini kita berbicara tentang keseimbangan cairan dan elektrolit, di mana keseimbangan ini terdiri dari antara intake dan output. Intake atau nama lainnya adalah istilah gampangnya pemasukan yang masuk ke dalam tubuh kita. Intake di sini contohnya nih ada air minum, air di dalam makanan, air hasil oksidasi, itu contohnya. Itu intake yang masuk ke dalam tubuh kita. Contoh lainnya kalau misalnya di pasien apa? Misalnya yang ada di cairan infus itu juga intake, meskipun nggak masuk lewat mulut, lewat vena, lewat pembuluh darah, itu juga termasuk intake karena dia masuk ke dalam tubuh pasien. Lalu yang kedua ini namanya output. Output di sini adalah sesuatu yang keluar dari tubuh pasien apapun itu, entah keringat, entah urin, entah feses, entah paru-paru. Contohnya kalau urin melalui ini ya, buang air kecil, kalau feses itu juga mengandung air.
Kemudian yang ketiga kulit. Kulit di sini adalah keringat, melalui keringat. Yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru di sini adalah ketika kita bernafas. Ketika kita bernafas, secara tidak kasat mata, kita tuh mengeluarkan karbon dioksida yang sebenarnya itu adalah ada kandungan airnya. Itu ya. Itu tadi bedanya intake sama output. Nah, tadi kita ngomong tentang keseimbangan. Jadi, keseimbangan atau balance cairan itu berkaitan dengan intake dan output ini. Ini ada nilai-nilainya, biasanya nilai intake-nya itu di urin berapa, di feses berapa. Ini kalian lihat ya. Ini ada nilai natrium juga, kalium, magnesium, kalsium. Nah, selanjutnya kita bahas tentang insensible water loss. Adalah kehilangan cairan melalui kulit dan paru yang tadi kita bilang, keringat dan karbon dioksida yang kita keluarkan ketika kita bernafas. Itu disebut dengan insensible water loss. Kenapa? Karena dia tidak terlihat, dia insensible. Dia tidak bisa kita amati dengan kasat mata, kecuali kalau misalnya kayak urin. Urin itu kan kelihatan ya berapa cc. Tuh kalau misalnya yang insensible water loss ini contohnya yang di kulit dan di paru-paru. Untuk mengetahui insensible water loss atau IWL dapat menggunakan perhitungan. Perhitungannya di sini ada rumusnya. Untuk orang dewasa itu sebanyak 15 cc per kilogram berat badan per hari. Di anak itu 30 dikurang usia dalam tahun dikali per cc kilogram berat badan per hari. Jadi contohnya misalnya orang dewasa atau di anak. Misalnya nih gampangnya 15 cc per kilogram berat badan per hari. Kalau misalnya beratnya 10 kilogram, berarti 15 cc itu per kilogramnya. Kalau misalnya 10 kilogram berarti 15 dikali 10 kilogram. Itu adalah IWL-nya orang dewasa, contohnya gitu. Nanti beratnya tinggal dikalikan sama si 15 cc ini. Kalau di anak, ini 30 dikurang usia. Misalnya usianya berapa? 10 tahun. 30 dikurang 10 berapa? 20 cc per kilogram berat badan per hari. Nanti beratnya berapa tinggal dikali lagi gitu ya. Nah, jika ada kenaikan suhu, ini ada pengecualian. Kalau misalnya dia itu hipertermi. Hipertermi apa? Kenaikan suhu tubuh. Kenaikan suhu tubuh. Nilai normal suhu tubuh berapa? Ada yang tahu nilai normal suhu tubuh? 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Itu sumbernya WHO ya. Itu dipakai di seluruh dunia. 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius itu adalah rentang nilai normal suhu. Nah, di sini kalau misalnya ada kenaikan suhu, maka kebutuhan cairan pun akan berbeda. Nah, makanya IWL-nya pun akan berbeda. Di sini IWL-nya 200 dikali suhu badan sekarang dikurang 36,8 derajat Celcius. Nanti ketemunya berapa? Misalnya suhunya di sini berapa? 37 dikurang 36,8 baru dikali 200. Itu satuannya cc ya, cc. Satuannya cc. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Faktor yang pertama ada usia. Yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada sel-sel lemak, ada stres, dan yang kelima ada sakit. Yang keenam ada temperatur lingkungan, yang ketujuh ada diet atau nutrisi kita. Akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Faktor yang pertama itu ada usia. Jadi kebutuhan intake cairan itu bervariasi tergantung akan usianya. Bisa kalian amati sendiri, kalau di bayi itu dia berkemihnya biasanya sehari berapa kali? Ada yang tahu? Nanti kalian cari ya. Jadi di bayi, di toddler, di anak usia sekolah itu pasti nanti kebutuhan cairannya pun akan juga berbeda. Perubahan pada air atau cairan di tubuh itu pada bayi usia 3 bulan jumlah cairannya itu sekitar 70% dari berat badannya.
di usia 6 bulan dia akan semakin menurun. Dia itu kebutuhan air jumlah cairannya itu yang ada di tubuh sebanyak 60% dari berat badannya. Kemudian ketika dia dewasa, jumlah cairannya itu 58 sampai 60%. Kemudian ketika lansia, jumlah cairan di tubuhnya 45 sampai 55%. Jadi semakin tinggi usianya, semakin banyak usianya, maka cairan yang ada di tubuhnya semakin sedikit. Itu kalau cairan. Yang kedua adalah jenis kelamin. Tadi faktor yang kedua jenis kelamin. Tadi yang seperti Ibu bilang, kalau di jenis kelamin laki-laki, cairan yang ada di tubuhnya lebih banyak dibandingkan yang ada di wanita. Tadi alasannya sudah Ibu bilang, kalau misalnya kalian ketinggalan bisa kalian googling lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah sel-sel lemak. Ini yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya lemaknya itu banyak atau dikit, terus banyakan ototnya apa lemaknya, itu juga berpengaruh sama cairan. Terus yang ketiga ada tingkat stres, di mana kondisi tubuh yang stres itu berpengaruh pada kebutuhan cairan dan elektrolit. Kenapa? Karena saat stres tubuh akan mengalami peningkatan metabolisme seluler. Nah, peningkatan metabolisme ini tentu akan mengakibatkan tubuh kita mengalami sesuatu yang tidak seperti normal. Sebagai contoh, misalnya kalian sedang stres akan menjalani ujian praktik. Tentu di situ kalian metabolismenya akan semakin meningkat. Contohnya, kalian jadi lebih mudah buang air kecil, kalian lebih mudah buang air besar. Ketika kalian sedang deg-degan gitu menunggu ujian misalnya, itu metabolisme kalian karena meningkat. Kemudian kondisi yang kelima adalah sakit atau penyakit. Di sini kenapa? Karena ketika kita sakit atau misalnya kita kehilangan cairan, itu juga akan membuat kebutuhan cairan kita berbeda. Contohnya misalnya seseorang yang terkena luka bakar, di situ akan kehilangan banyak cairan karena di kulitnya, tubuhnya itu terbakar. Itu kalau orang luka bakar. Contoh lainnya misalnya orang diare. Ketika seseorang pasien kita itu diare, dia tentu akan mengeluarkan banyak cairan dan sehingga dia lebih butuh banyak cairan yang masuk untuk mengganti cairan yang keluar. Itu kalau sakit. Yang selanjutnya adalah temperatur lingkungan. Ini jelas ya. Temperatur lingkungan. Ketika kita berada di lingkungan yang dingin atau kita berada di lingkungan yang panas tentu berbeda. Misalnya kita berada di lingkungan yang panas. Yang dilakukan oleh tubuh kita apa? Ketika kita berada di lingkungan yang sangat panas, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Itu mekanisme tubuh kita untuk menjaga namanya homeostasis di tubuh kita. Sebaliknya, kalau misalnya kita berada di lingkungan yang dingin, kulit kita tidak akan mungkin mengeluarkan keringat, tidak akan bisa mengeluarkan keringat. Yang dikeluarkan adalah urin. Itu kalau di lingkungan yang dingin. Biasanya kalau misalnya kalian sedang berada di lingkungan yang dingin atau sedang hujan, biasanya kalian akan lebih sering berkemih atau tidak? Lebih sering ya kalau di lingkungan yang dingin ya. Seperti itu. Jadi ingatnya itu kalau lingkungan gampang. Ketika kalian panas, berada di lingkungan yang panas, maka mekanisme tubuh kalian akan mengeluarkan keringat, seperti itu. Sebaliknya. Terus yang selanjutnya adalah diet atau asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika tubuh kita asupan makanannya tidak seimbang, tubuh akan berusaha memecah simpanan protein, simpanan lemak, agar tubuh kita tetap memiliki simpanan yang kurang tadi. Nah, itu kalau misalnya kondisi-kondisi. Kemudian contohnya misalnya seseorang yang mengalami penurunan kadar albumin. Ketika kadar albuminnya menurun, dia akan mengalami yang namanya edema. Ada yang sudah pernah dengar edema atau udem? Udem atau edema adalah perpindahan cairan dari intravaskuler ke interstisial. Tadi yang Ibu jelasin di depan ya, ada bagian-bagiannya.
dia perpindahan sehingga akan menyebabkan biasanya pasien itu mengalami pembengkakan. Jika edemanya di tangan, maka akan mengalami pembengkakan di tangan. Itu edema. Jika edemanya di kaki, akan mengalami pembengkakan di kaki. Yang isinya adalah cairan karena dia itu berpindah cairannya. Itu yang tentang faktor-faktornya. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang proses pergerakan transport cairan tubuh. Prosesnya yang pertama ada namanya difusi, yaitu proses di mana partikel yang terdapat di dalam cairan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sampai terjadi keseimbangan. Ini biasanya kalian pelajari juga di pelajaran biologi ya. Nah, faktor-faktor yang meningkatkan difusi, yang pertama ada peningkatan suhu, lalu ada peningkatan konsentrasi partikel. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah faktor-faktornya yang meningkatkan terjadinya difusi. Yang ketiga ada penurunan ukuran atau berat molekul dari partikel. Yang keempat ada peningkatan area permukaan yang tersedia untuk difusi. Yang kelima ada penurunan jarak lintas di mana massa partikel itu harus berdifusi. Tadi definisinya difusi masih ingat ya, adalah proses di mana partikel yang terdapat dalam cairan itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sampai terjadi keseimbangan. Itu kalau difusi. Terus yang kedua ada namanya transport aktif. Transport aktif adalah bahan bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, di mana adanya daya aktif dari tubuh seperti adanya pompa dari jantung. Terus yang ketiga sifatnya diperlukan energi, itu kalau transport aktif. Yang keempat, banyak zat terlalu penting ditransfer secara aktif melalui membran sel. Contohnya kayak natrium, kalium, hidrogen, glukosa, dan asam amino. Yang kelima, transport aktif adalah vital untuk mempertahankan komposisi baik di cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Yang ketiga, ada namanya filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah merembesnya suatu cairan melalui selaput permeabel, di mana arah perembasannya adalah dari daerah dengan tekanan yang lebih tinggi ke daerah dengan tekanan yang lebih rendah. Yang keempat ada namanya osmosis. Osmosis adalah bergeraknya pelarut bersih seperti air melalui membran semi permeabel dari larutan yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, di mana sifatnya itu menarik larutan tersebut. Itu kalau osmosis, bedanya sama yang ketiga tadi Ibu jelasin. Selanjutnya ada cara pengeluaran cairan. Tadi sempat kita singgung di depan cara pengeluaran cairan. Yang pertama ada dari ginjal yang keluar melalui urin, kemudian ada kulit, ini keluar melalui keringat, kemudian ada paru-paru, keluar melalui ketika kita bernafas, karbon dioksida. Kemudian yang selanjutnya ada gastrointestinal. Gastro itu gastrik, lambung, intestinal itu usus yang bisa keluar entah dari feses dan lain sebagainya. Kemudian ada pengaturan elektrolit. Di sini pengaturan elektrolit yang pertama adalah natrium. Natrium ini terbanyak di ekstrasel. Dia sifatnya mempengaruhi keseimbangan air antara hantaran infus dan kontraksi otot. Ini kalau natrium ya. Jadi natrium ini diatur sama intake garam, aldosteron, dan pengeluaran urin. Itu kalau natrium. Normalnya nilainya adalah 135 sampai 148 MEq per liter. Selanjutnya ada kalium. Kalium itu merupakan kation utama dari intraseluler. Dia fungsinya itu buat kontraksi otot, buat excitability dari si neuron sama ototnya itu. Kalau kalium hubungannya sama otot ya. Nah, dia itu untuk pembentukan glikogen, sintesa protein, dan pengaturan keseimbangan asam basa. Nilai normalnya dari kalium adalah 3,5 sampai
5,5 MEq per liter. Kita lanjutkan yang selanjutnya itu kalsium. Berguna untuk integritas kulit, struktur sel, konduksi jantung, pembekuan darah, serta pembentukan tulang dan gigi. Ini jelas ya fungsinya kalsium, sudah sering kalian dengar. Nah, kemudian diatur oleh kelenjar paratiroid dan tiroid. Masih ingat nggak kelenjar-kelenjar yang ada di anatomi fisiologi kelas 1? Masih ingat ya? Kemudian yang selanjutnya ada magnesium. Ini merupakan kation terbanyak kedua di cairan intraseluler. Nah, dia itu penting untuk aktivitas enzim. Normalnya nilainya adalah 1,5 sampai 2,5 MEq per liter. Selanjutnya ada klorida. Klorida ini terdapat pada cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Nilai normal dari klorida 95 sampai 105 MEq per liter. Selanjutnya ada namanya bikarbonat. Bikarbonat ini sebagai buffer. Terdapat pada cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Selanjutnya ada fosfat. Di sini fosfat juga sebagai anion buffer pada cis dan Cas. Nah, kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan cairan. Ada yang namanya dehidrasi. Ini sudah pernah kalian dengar pasti ya. Dehidrasi. Dehidrasi adalah kekurangan cairan yang dapat terjadi karena adanya penurunan asupan cairan atau kelebihan pengeluaran cairan. Dehidrasi itu namanya. Kemudian ada macam-macamnya lagi nih dehidrasi. Dibagi menjadi 3, yaitu dehidrasi isotonik, dehidrasi hipertonik, dan dehidrasi hipotonik. Untuk yang dehidrasi isotonik yaitu dehidrasi yang terjadi ketika cairan itu hilang sebanding dengan jumlah elektrolit yang hilang. Tuh. Kalau dalam kurung C kurang E, cairan kurang elektrolitnya, itu dua-duanya sebanding hilangnya. Kemudian ada namanya hipertonik. Dehidrasi hipertonik adalah dehidrasi yang terjadi jika jumlah cairan yang hilang lebih banyak daripada elektrolit, dalam kurung C lebih besar dari E. Terus ada yang namanya dehidrasi hipotonik, yaitu dehidrasi yang terjadi jika jumlah elektrolit yang keluar itu akan lebih banyak daripada cairan yang hilang, dalam kurung E lebih besar dari C. Tadi kita bahas tentang dehidrasi. Sekarang ada lawannya. Lawannya adalah overhidrasi. Overhidrasi itu artinya adalah merupakan cairannya itu banyak ya, lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Tuh, contoh-contohnya ada yang pertama adalah edema atau udem tadi. Edema adalah adanya cairan di interstisial. Jadi cairannya itu berpindah dari intrasel ke interstisial, sehingga dia akan menyebabkan berbagai macam tanda, seperti contohnya misalnya kalau edemanya di tangan, dia tangannya akan membengkak. Kemudian edemanya di kaki, kakinya akan membengkak, termasuk di perut gitu. Kemudian yang bisa kita amati lagi contohnya misalnya edema periorbital. Edema periorbital adalah edema yang ada di bawah mata. Itu contohnya misalnya mata menjadi cekung, dan ketika kita tekan itu namanya piting edema, akan seperti dekok, jadi dia ke dalam dan lama kembalinya. Lalu overhidrasi yang kedua jenisnya ada asites. Asites adalah hampir mirip dengan edema, tapi dia itu biasanya adanya di perut, di rongga perut. Dia itu ada cairan yang sangat banyak, sehingga biasanya ketika kita lihat pasien itu perutnya menjadi besar karena isinya cairan. Kemudian yang ketiga adalah penambahan berat badan yang tidak lazim. Kemudian ada masalah-masalah yang berhubungan dengan elektrolit. Tadi kan masalahnya berhubungan sama cairan. Sekarang kita berhubungan dengan elektrolit. Yang berhubungan dengan elektrolit yang pertama ada namanya hiponatremia. Hiponatremia adalah kekurangan kadar natrium dalam plasma biasanya pada pasien diare. Kemudian ada namanya hipernatremia. Tadi kan kalau hipo itu artinya kurang ya, kalau hiper itu kelebihan. Kalau hipernatremia adalah lawannya dari hiponatremia, di mana keadaan tingginya kadar natrium dalam plasma darah. Kemudian yang ketiga ada hipokalemia. Hipo itu artinya kurang. Tadi berarti artinya kekurangan kadar kalium di dalam darah. Terus yang keempat ada hiperkalemia. Hiper itu keadaan di mana tingginya kadar kalium di dalam darah.
Terus yang kelima ada namanya hipokalsemia. Hipokalsemia adalah kekurangan kadar kalsium di dalam plasma darah. Kemudian yang selanjutnya ada hiperkalsemia, yaitu kelebihan kadar kalsium dalam plasma darah. Terus ada namanya hipomagnesia, yaitu kekurangan kadar magnesium. Terus yang terakhir ada hipermagnesia, yaitu kondisi kelebihan kadar magnesium. Di sini gampang ya, cuma tinggal lihat hipo apa hiper, terus lihat yang di belakangnya tuh elektrolitnya apa, ada natrium atau kalium atau kalsium atau magnesium. Itu bisa kalian lihat. Kata kuncinya cuma ada di hipo dan hipernya. Tuh kalau yang masalah kebutuhan elektrolit. Terus kalau misalnya pasien kita kekurangan cairan dan elektrolit, apa sih yang harusnya dilakukan biasanya di rumah sakit gitu? Ada yang tahu nggak apa biasanya kalau di rumah sakit? Biasanya diberi apa? Infus. Biasanya diberi infus dulu untuk mengembalikan kebutuhan cairan dan elektrolitnya. Kalau misalnya dia kekurangan cairannya, misalnya kekurangan darah itu dilakukannya adalah transfusi darah. Transfusi darah adalah pemberian produk darah, baik itu darah lengkap atau komponen darah seperti plasma darah, darah merah, atau trombosit, biasanya melalui infus juga gitu. Nah, transfusi itu juga ada tujuannya, yaitu meningkatkan volume sirkulasi darah setelah perdarahan, trauma. Kemudian yang kedua, untuk peningkatan jumlah sel darah merah dan mempertahankan kadar hemoglobin. Lalu yang terakhir biasanya tujuannya untuk memberikan komponen seluler yang terpilih sebagai terapi pengganti. Tuh, nanti kita lanjutkan lagi materinya setelah ini. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian tanya ya. Ibu tutup dulu untuk materi yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.